Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama membaca hamdalah. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa sampai hari ini kita semua masih dalam nikmat iman dan Islam, sehat wal afiat, sehingga karenanya kita semua bisa bersama-sama menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan sampai hari ini hari ke 10 ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak terasa juga ya, tidak terasa sudah hari ke 10, sepertiga dari perjalanan rohani kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan dan yang akan kita jalani selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kalau Ramadan kayaknya semakin ramai ini ya. Mudah-mudahan kondisi begini selalu meningkat ya. Amin. Kalau hari ke-10 masih bertahan seperti ini, insya Allah pertanda semakin meningkat. Soalnya biasanya kalau sudah menjelang sepertiga itu ya semakin maju juga itu. Softnya semakin maju. Tapi ini softnya tetap, justru menurut saya jamaah Ahad pagi, subuh pagi semakin meningkat dari hari-hari biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ibu, para bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat yang kita baca pada rakaat pertama Al-Baqarah 183 yang menjadi dasar hukum kewajiban ibadah puasa, di ujung ayat itu Allah berfirman la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu tujuannya jelas, tujuannya eksplisit ya, tertulis, tersurat, eksplisit, la'allakum tattaqun. Bukan berdasar penafsiran, bukan berdasar pemahaman, tapi suratan, tertulis dalam Al-Quran. Al-Baqarah 183. Bahwa ada keterangan, ada kajian puasa itu bisa menyehatkan, puasa itu bisa mempertebal ukhuwah Islamiyah, bisa mempertajam kepekaan sosial. Itu namanya hikmah, bukan tujuan ya, hikmah. Hikmah itu tujuan itu bodoh mboten? Mboten ya. Kalau tujuan itu goal, apa yang dituju dari aktivitas itu. Kalau hikmah, efek samping. Nah, kalau tujuan ke depan, melihatnya ke depan. Kalau hikmah, melihatnya menyamping. Tanpa disadari ternyata tujuan itu ada hikmahnya. Tujuannya saya ke Sidoarjo. Tujuan hikmah mau lungonya Sidoarjo itu ternyata petuk konco lah, itu hikmah. Bon. Jadi tujuan eksplisit tertulis dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun.
agar kita semua menjadi insan-insan muttaqin, insan-insan yang bersih, yang suci. Para jamaah, saya sengaja tadi membawa benda kecil. Ya, ini biar berbeda dari biasanya. Ini ada media. Nah, ini media. Apa namanya ini? Flash disk. Nah, kalau generasi milenial sudah tidak asing dengan flash disk. Kita pun generasi kolonial juga sudah tidak asing sebenarnya. Flash disk ini era komputer sebelum era internet. Jadi era kita itu kalau dibagi, kalau ketik itu era ketik manual, tak. Menangi ya. Ketik zaman dahulu itu suarane berbeki. Lek enten kocone sak kosan di kamar tidur, kocone ngetik mesti gak iso turu. Soalnya napa? Sak huruf niku tak, bunyinya tak. Lek nulis 5 huruf satu kata, tak. Nah, itu sepanjang dia ngetik. Jadi koncone berpegan. Niku itu ketikan era kolonial, ya. Ketikan era jadul. Ketikan era jadul itu ditinggalkan, diganti era komputer. Nah, ini era komputer. Fungsinya flash disk itu adalah untuk menyimpan file. Ketikan yang sudah jadi di komputer itu kan enten bungkuse satu file, namanya file itu. Bungkus satuan itu file. Kumpulan file dikumpulkan satu folder. Atau nggih istilahnya folder. Nah, flash disk ini bisa menyimpan banyak file, banyak folder. Datane penduduk sak Jawa Timur bisa saya ringkas di sini. Namanya siapa, istrinya siapa, anaknya berapa, alamannya di mana, pekerjaannya apa. Sak Jawa Timur. Bahkan se-Indonesia mampu, tergantung kapasitasnya. Ya. Ini bisa memuat juga buku-buku perpustakaan, sak lantai perpustakaan. Satu buku sekian, sak lantai perpustakaan ada 100 sekian. Saya ringkas. Jadi beberapa folder disimpan dalam flash disk. Hebat ini, akal manusia ini yang menciptakan. Akal manusia bisa meringkas file yang jumlahnya banyak, jumlahnya mustahil dibawa oleh manusia, diringkas menjadi benda kecil, tingginya setengah jari, disaku pun sekap. Nah, para jamaah, para bapak, para ibu, benda ini pun ada ancamannya. Jadi era file itu banyak ancamannya. Saat ini kalau tambah malih keterangan file tadi, kita sadar atau tidak, kita itu hidup di era file. Sekarang uang cash itu sudah berkurang beredarnya. Apa sebab? Adanya e-money, gitu, adanya e-money. Cek uang 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Lek mbiyen gawa mikir-mikir, pedi kalau ada kejahatan macam-macam. Sekarang cukup di HP karena rekening Anda di situ, itu file sebenarnya. Di rekening, di HP, mau ditransfer ke siapapun cukup dengan jari dan lain sebagainya. Kita ini sadar atau tidak hidup di era file. Dalam bahasa lain, bahasa agama, yang lebih mendekati era file itu adalah alam rohani.
Saya tadi sebenarnya menjelaskan yang panjang lebar tadi itu tujuannya hanya satu. Kita ini sudah hidup di alam rohani. Hanya mengkiaskannya, menyamakannya biar mudah. Rohani itu kayak apa sih alam rohani itu? Ya file tadi itu, hidup di era file. Jadi Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, dengan puasa itu tujuannya agar kita semua menjadi muttaqin. Yang muttaqin itu filenya tadi itu. Nah, rohani kita biar menjadi muttaqin, menjadi bersih suci. Dah, saya kembali. Flash disk ini bisa saja filenya tidak bisa dibuka. Ini ancamannya ini. Kalau di flash disk saya banyak virus, kayak manusia saja ya, ada virus, berarti ada dokternya file nanti. Kalau flash disk ini kena virus, karena saya masukkan komputer, tidak saya scan, tidak saya bersihkan dulu, ini bisa kemasukan virus, atau ini menularkan virus, ada virusnya lalu nulari ke komputer, tergantung. Makanya kalau ini ada virus, filenya tidak bisa dibuka, diklik itu tidak bisa buka, hanya muter. Maka kalau para bapak ibu, para jamaah ada kiriman file dari saudaranya, dari kawannya, dibuka kok ora iso iki apa? Oh, itu sudah banyak virusnya mungkin itu di HP-nya atau di filenya atau HP-nya lemot, ya lemot sudah terlalu banyak file, rohaninya tidak kuat, mau drop. Nah itu indikasi file itu tidak normal. Jadi file dalam flash disk ini harus selalu dibersihkan, harus selalu disucikan. Nah, kalau file mensucikannya bagaimana Pak? Ya tidak mungkin disabun pakai rinso, tambah rusak nanti. Cara mensucikannya di scanning. Jadi kalau masuk komputer, sana ada scanning, klik scanning dulu, bersihkan dulu. Kotoran-kotorannya bersihkan dulu, virus bersihkan, filenya akan suci bersih. Begitu juga lah, yang penting ini rohani kita, badan kita ini ibaratnya flash disk ini, yang tingginya 2 meter, yang tingginya 170 cm, yang tingginya, karena masih anak-anak, berapa dek tingginya dek? 50 cm. Ya, 50 cm muncul Pak, 50 cm. Berapa dek? 130 ya. 50 itu ya mungkin masih bayi baru lahir itu. Terus 30 semuanya sama, semua mengandung file dalam dirinya. Tergantung kekuatannya, file itu beda-beda. Seperti ini juga beda-beda kekuatannya. Flash disk yang ukurannya kecil 1 KB, singkatannya KB, kilobyte, kecil kekuatannya. Mungkin dimasuki Al-Quran, filenya Quran, tidak kuat, keberatan, tidak mampu. Perlu flash disk yang isinya kapasitasnya lebih tinggi. Apa mas? Atasnya KB? MB, megabyte. Kalau tadi KB, kilobyte. Sekarang lebih besar, namanya megabyte. 1 megabyte isinya 1024 kilobyte. Betul mas? Oh paham ini, karena eranya ini, anak zamannya ini. 1 megabyte isinya 1024 kilobyte. Ada lagi di atasnya. Oh kalau MB belum muat pak, pakai giga, betul ya? GB, 1 gigabyte itu 1024 megabyte, besar. 1 gigabyte, kilobyte, megabyte, gigabyte, gitu ya. Kurang besar lagi, atasnya lagi, namanya terabyte. 1 terabyte berisi 1024
gigabyte. Sak dhuwure ada terus itu. Saya enggak apa karena bukan ahli komputer, jadi enggak apa. Generasinya ini ada lagi, Bapak Ibu. Ini kita latihan masuk alam rohani ya. Alam rohani itu juga begitu. Kekuatan di atasnya ini, model di atasnya ini ada lagi yang lebih canggih. Namanya drive, Google Drive. Jadi data-data di sini, kalau ini hilang kan bahaya Pak Ali. Kalau ini jatuh ke sumur, ke sungai, kan kehilangan data saya. Oh, akal manusia ternyata canggih. Bisa menciptakan namanya Drive, Google Drive. Jadi data-data sudah saya simpan dulu sebelum ini hilang, sudah saya simpan dulu di Google Drive. Semua masuk Google Drive. Terus di mana Google Drive itu? Saya juga tidak tahu itu. Disimpan di mana tidak tahu itu ya. Padahal itu baru ciptaan manusia. Ketika data sudah saya simpan Google Drive, sudah saya buang sudah ini. Ketabrak mobil, tertabrak sepur tidak apa-apa. Dibuang ke sungai tidak apa-apa, wong datanya sudah di Google Drive. Kira-kira ya di angkasa, kira-kira ya. Karena di mana? Apa? Ya itu istilahnya iCloud ya. iCloud itu istilahnya. Tapi di mana iCloud itu adanya? Nah kan begitu ya. Apakah di angkasa di atas kita atau di mana? Wallahu alam. Sudahlah, tidak penting bagi kita. Yang ingin saya tuju, kalau manusia sudah mati, nah tadi kan ini sama dengan manusia, jasadnya itu ini. Kalau jasadnya mati ya ditaruh di makam, sudah jelas jasadnya. Tapi rohaninya, alam rohaninya di mana? Kembali ke alam rohani. Wallahu a'lam, yang tahu Allah sendiri. Jadi alam rohani itu bukan di kuburan, bukan. Kuburan itu hanya jasadnya, maka namanya kuburan. Kalau alam kubur lain lagi, beda loh ya. Alam kubur dan kuburan lain, jaran dan jaranan lain ya. Kalau jaranan, kuburan itu ya yang tidak sungguhan, itu hanya gambaran lahiriah alam kuburan. Kalau alam kubur ya kembali ke alam filenya manusia. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kembali ke alam ketuhanan, alam lahud. Hanya Allah yang tahu di mana tempatnya. Nah, para jamaah, yang terpenting lagi adalah seperti halnya flash disk yang harus selalu di-scan, rohani kita manusia juga harus selalu di-scan. Kok rohaninya di-scan Pak? Dengan apa scan-nya ini? Nah ini yang ingin saya sampaikan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kita cara melakukan pembersihan rohani, scanning jiwa kita adalah dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah begini, an Abi Hurairah radhiyallahu an, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 kali sehari, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati, jum'atan satu ke jum'atan yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, ramadan satu ke ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair, rawahu Muslim. Akan bisa men-scan, nah ini akan bisa membersihkan, menghapus, menyucikan jiwa manusia. Salat 5 waktu sehari semalam, jum'atan satu ke jum'atan yang lain, ramadan satu ke ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, akan membersihkan kotoran-kotoran virus-virus di antara
sholat itu di antara Jumat itu atau di antara Ramadan itu majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar dijauhi. Riwayat Muslim. Maksudnya bagaimana? Untuk melakukan scanning rohani kita cukup dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu kotorannya sifatnya harian, virus harian. Wal jum'atu ilal jum'ati, virus mingguan, virus mingguan antar Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, virus tahunan. Jadi virus harian, virus mingguan, virus tahunan akan bersih dengan sendirinya, terscanning dengan sendirinya, majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar dijauhi. Artinya rohani kita seperti hanya flash disk tadi itu. Setiap masuk komputer scan antivirus, Smadaf ya, atau yang lain, scanning yang lain. Selagi dosa besar dijauhi, apa maksudnya? Kalau dosa besar harus khusus, harus secara khusus melakukan taubat. Kalau dengan ini yang dengan sholat 5 kali Jumatan Ramadan itu tanpa kita ikrar mengatakan taubat, otomatis terscan dengan sendirinya. Kalau dosa besar harus khusus dengan melakukan taubat. Taubatnya kalau dalam aturan agama kita disunahkan pertama kali mandi besar, mandi taubat namanya, mandi besar. Niatnya bagaimana? Ya dalam hati saja niatnya. Ya niat itu tidak apa-apa, tidak usah diucapkan. Dalam hati kita menyengaja melakukan mandi besar untuk mandi taubat. Setelah mandi taubat, berwudu, lalu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat taubat. Yaitu SOP-nya begitu kalau dosa besar. Setelah sholat taubat, lalu berdoa, minta ampun, bertaubat, taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kembali. Para jamaah, kalau bukan dosa besar, tadi Kanjeng Nabi menyatakan sholat 5 kali sehari semalam, Jumatan, Ramadan dengan sendirinya akan membersihkan jiwanya. Berarti saat ini, kemarin kita sudah melakukan sholat Jumat. Hari ini kita baru saja melakukan sholat subuh. Hari ini pula kita sedang melakukan puasa. Jadi tumbuk-tumbuk, scanningnya tumbuk-tumbuk. Ya sholat 5 kali sehari, ya kemarin ibadah Jumat, ya sekarang lagi melakukan puasa. Berarti scan-nya kuat. Begitu dimasukkan scanning itu, maka segala dosa-dosa yang sudah terlanjur dilakukan, sadar atau tidak, otomatis akan runtuh, akan bersih dengan sendirinya. Alhamdulillah. Nah, lalu apa pentingnya? Nah, ini biar kita lebih yakin melakukan scanning rohani kita. Apa pentingnya Pak Ali men-scanning jiwa itu? Saya tadi mencarikan ayat yang pas sebagai sandaran hukum, sandaran keyakinan kita melakukan scanning rohani itu ada di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Silahkan Bapak Ibu para jamaah yang sempat membuka Al-Quran digital, Quran digital dibuka surat Al-A'raf ayat 40, 41, 42. Nah, 3 ayat ini sudah cukup menjadi dasar yang sangat relevan dengan penjelasan kita tadi itu. Al-A'raf
ayat 40, 41, 42. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh gambaran dua rohani yang perlakuannya berbeda. Perlakuan pemiliknya yang satu tidak pernah men-scanning, tidak pernah membersihkan jiwanya. Yang kedua, rohani yang pemiliknya rajin dan tekun melakukan scanning. Ya, scanning itu bukan bahasa Al-Quran, itu hanya bahasa saya ya, untuk memudahkan memahami ayat tadi itu. Coba mari kita baca bersama, kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al-jannata hatta yajal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzidz zalimin. Ini contoh rohani yang pertama, tidak pernah dilakukan scanning saat hidupnya. Contoh yang kedua, rohani yang selalu dibersihkan, disucikan oleh pemiliknya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Terjemah bebasnya, innalladzina, sesungguhnya orang-orang banyak, kadzdzabu, yang mendustakan, biayatina, akan ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi yang satu pertama, orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan itu apa? Ya tidak percaya, orang percaya apa nyepelek nih, apa meragukan, itu ya. Wastakbaru anha, lah ini jelas lagi, dan mereka takabur, sombong dari ayat-ayat kami, tidak percaya, bahkan takabur pada ayat-ayat kami. Ya, ini orang-orang musyrik, orang munafik dan kawan-kawannya. La tufattahu lahum abwabus sama, mereka tidak akan dibukakan kelak pintu-pintu langit, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan dimasukkan ke surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, sampai dengan adanya unta masuk ke lubang jarum. Bagaimana caranya ada unta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Nah, saya ulangi, mereka kelak tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami akan memberi balasan orang-orang yang berbuat jahat. Lahum min jahannama mihadun, bagi mereka ada alas ini lemek, alas dari bawah. Kalau alas itu dari bawah tubuh mereka ada alas berupa neraka jahanam. Wa min fawqihim ghawash, dari atas mereka ada selimut yang sangat panas, kongesor panas, kondur panas. Wa kadzalika najzidz zalimin, demikianlah kami akan memberi balasan orang-orang yang berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini gambaran rohani yang pertama. Mulai pulang, ini dalam tafsir saya lihat, saya baca,
tafsir-tafsir itu umumnya mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Kalau masih hidup apa ya bisa masuk ke langit, kan begitu. Jadi maksudnya tidak akan dibukakan ke langit itu rohani mereka, file mereka kalau sudah meninggal tidak akan dibukakan pintu langit. Bagaimana kita bayangkan, wong rohani asali sangka Gusti Allah pulang ke Allah, kok langit tidak membuka? Ya, kata-kata langit, pintu langit itu menggambarkan alam rohani itu sudah alam di luar atmosfer manusia, di luar atmosfer bumi. Jadi ada istilah langit itu karena atmosfer kita yang paling dekat di atas adalah langit. Jadi ini alam rohani itu gambarnya bisa menembus ke langit dan langit berikutnya sampai langit ketujuh. Karena langit itu kalau menurut tafsir pintunya banyak, berlapis-lapis. Nah, lapisan-lapisan itu tidak akan membukakan rohani orang-orang yang mendustakan dan sombong terhadap ajaran ayat Al-Quran. Selagi pulangnya saja susah, mereka kondisinya panas, dari bawahnya panas, atasnya panas, susah. Maka kalau dalam kepercayaan, bukan kepercayaan ya, unen ada giem orang di masyarakat itu apa namanya, roh yang sulit pulang itu apa namanya, gentayangan. Gentayangan, bahasa gentayangan itu sebenarnya menggambarkan dia sulit menembus ke alam asalnya. Selagi pulangnya saja sulit. Dalam tafsir dikatakan malaikat sebagai penjaga masing-masing pintu-pintu langit itu, begitu ada roh yang seperti itu, dari jauh sudah mengatakan, bau yang tidak sedap seperti ini rohnya siapa ini? Maka malaikat yang membawa rohani itu, rohnya si fulan dikenal dengan kejahatannya itu, rohnya penjahat itu. Naudzubillah min dzalik. Adapun gambaran roh yang kedua, walladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini gambaran yang kedua. Ini mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Muhajirin yang rajin jamaah, rajin sholat, rajin puasa, semua ada di gambaran ayat yang kedua ini. Amin Allahumma amin. Adapun orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak pernah memberi beban, kami tidak memberi beban kepadanya kecuali yang ia mampu laksanakan. Jadi poso, salat, baca Quran, semua itu bukan beban yang memberatkan, beban yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kembali ke flash disk tadi itu. Kalau flash disk kotor, filenya sulit dibuka. Muter-muter dong, mumet, won. Ditunggu sampai sauwen-uwen, berjam-jam, tetap kondisinya muter. Itu hampir mirip dengan arwah yang gentayangan tadi itu. Gentayangan. Naudzubillah. Terus piye nasibnya? Terus piye nasibnya? Ya wallahu alam, sampai kapan gentayangannya itu wallahu alam.
Ya yang paling mungkin, yang paling bisa kita upayakan, maka kita selalu melakukan scanning, pembersihan rohani kita agar file kita bersih, suci, sehingga ketika dibuka, lap, buka, lap masuk langit kedua, lap masuk langit ketiga, sampai ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilahnya muga-muga padang dalane, jembar kubure. Lah jembar kubure, padang dalane. Itu kalau bahasa Al-Qur'an tadi itu. Mudah kembalinya pada Allah karena filenya sering di-scan, selalu rajin melakukan pembersihan diri. Terkait puasa kita ini, para bapak ibu, para jamaah, makanya dalam Al-Baqarah kelanjutannya tadi 184. Nah, ayat 184-nya. Allah lebih memperhatikan untuk puasa, lebih mengutamakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khusus untuk puasa ini, karena besarnya fadilah scanningnya puasa. Coba kalau kita sedang puasa, mulai ujung rambut sampai kaki, semua kita ikut berpuasa. Maka otaknya, pikirannya, hatinya, lidahnya, matanya, hidungnya, telinganya, semua disyariatkan, diajarkan juga ikut berpuasa, sampai ke perutnya, sampai kakinya, tangannya. Tidak ada ibadah sehebat kesuciannya, kekuatan scanningnya, kekuatan antivirusnya seperti ibadah puasa. Maka kata Allah, wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu semua mengetahui fadilah hikmahnya berpuasa. Beda dengan sholat. Kalau sholat wajib, kita pergi ke Solo yang jaraknya sudah satu farsah, dalam bahasa agama satu farsah, kira-kira 80 kilo, boleh tidak melakukan sholat tepat waktu dengan cara dijama, dengan cara dikosor. Dan Allah lebih suka jika rukhsah berupa menjamak sholat, rukhsah berupa mengkosor sholat itu diambil oleh hambanya, oleh kita semua. Lebih senang Allah jika melihat hambanya mengambil rukhsah, mengambil diskonnya untuk sholat. Tapi untuk puasa lain. Meskipun boleh tidak puasa, kata Allah, jika kita tetap berpuasa itu lebih baik. Jadi kalau saya pergi ke Solo, saya pergi ke Jakarta, boleh tidak berpuasa karena musafir. Tapi jika kita tetap puasa itu masih lebih baik. Itu artinya berbeda. Rukhsahnya puasa dengan rukhsahnya sholat itu berbeda perlakuannya. Khusus untuk rukhsahnya puasa Allah lebih suka tetap melakukan puasa. Jadi dalam Al-Baqarah 184 tadi ada 3 kelompok ya. 183 dan 184, 2 ayat. Itu ada 3 kelompok yang boleh tidak berpuasa. Tapi konsekuensinya berbeda. Kelompok pertama itu 2 kelompok, artinya dua orang. Pertama orang yang musafir dan orang yang sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Orang sakit, musafir boleh tidak berpuasa, tapi dengan cara mengganti di hari lain. Kelompok ketiga yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
bagi orang-orang yang memaksakan diri untuk berpuasa. Bisa berpuasa tapi dengan cara memaksa. Yutikunahu itu maksudnya bagi orang-orang yang bisa berpuasa dengan memaksakan diri. Orang-orang yang tua, para ajuz, ya, bahasa agamanya para ajuz, orang-orang yang sudah tua renta, yang beliau sudah tidak kuat kalau selama seharian tidak kemasukan minum atau makanan kecil pada perutnya. Nah, ini mereka boleh tidak berpuasa. Caranya adalah cukup dengan melakukan membayar fidyah, mengganti fidyah, sehari puasa dengan sehari memberi makan orang-orang miskin. Tidak usah mengganti di hari yang lain. Nah, itu artinya puasa tadi itu tidak memaksakan kepada kita. Allah tidak memaksakan kepada hambanya untuk melakukan puasa. Maka kata Allah, la nukallifu nafsan illa wusaha. Bahkan puasa itu pada akhirnya menjadi kebutuhan, bukan menjadi beban bagi manusia. Bisa menyehatkan, bisa mengurangi kegemukan, tidak usah repot-repot melakukan diet. Nah, itu hikmahnya itu. Hikmahnya ketika berpuasa selama Ramadan ini, saya yakin berat badannya akan pada menurun. Ini SOP Allah ini. Soalnya kalau diet masih disarankan dokter, biasanya ditawar-tawar masih itu. Itu ditawar-tawar. Tapi kalau sudah diperintah Allah, diet dengan resep Allah, silahkan kalau berani menawar. Ya, artinya itu sudah pasti dilaksanakan. Baik para jamaah, saya kira itu tema kajian kita. Jadi puasa hakikatnya adalah kebutuhan manusia. Dia bisa menyehatkan, bisa macam-macam. Tapi yang terpenting, tujuan utama puasa adalah scanning, pensucian, pembersihan rohani kita masing-masing. Kesimpulan yang kedua, dengan melakukan pensucian jiwa, scanning jiwa, maka manusia nanti ketika sudah kembali ke alam baka, rohaninya akan dimudahkan oleh Allah untuk kembali ke alam rohani. Filenya akan mudah dibuka, mudah sampai ke alamat, tidak usah muter-muter seperti muternya file yang kotor tadi. Mudah-mudahan kita semua yang berpuasa, yang sholat, yang melakukan Jumatan, semuanya dalam keadaan istiqomah, melakukannya dengan kontinu, sehingga itu semua dilakukan dengan kesadaran demi kesucian jiwa kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan, ada enggak? Enggak ada ya? Kalau ada monggo, kalau tidak kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.